gimana caranya ketika kita punya pasangan yang mungkin apa ya, dalam hal berumah tangga itu kurang harmonis, ya nggak terlalu ekstrim juga, nggak terlalu jaraknya jauh gitu. Kira-kira itu apa yang menyebabkan, terus harusnya kita itu apa? Kalau orang sudah sampai pada esensi bahwa dia adalah siapa sih diri kita sesungguhnya, kan Allah itu sendiri gitu loh, bahwa ingredient dasarmu sayang itu semua adalah Tuhan. Iya. Ini nih gelas ini hanyalah bahan wadah. Dasar, bahan pokoknya. Iya, tubuh iya, ini betul. Ibarat gelas. Ketika engkau lahir itu hanyalah daging, darah, dan roh Tuhan, Roh Kudus. Itu loh ingredient dasarmu tuh Tuhan. Si mental tadi, pikiran, perasaan, emosi itu hanyalah lapisan. Suplemen tuh apa, tambahan, additional aja, dan itu bukan dirimu yang sejati. Itu loh esensi hidup, dan itu kalau kita hayati, kita bisa bawa ke semua aspek di dalam hidup kita, termasuk di dalam perkawinan, termasuk di dalam berhubungan seks misalkan, seperti itu semua adalah kita harus sadari esensi itu gitu loh. Tapi kebanyakan kasus LGBT itu adalah terkait dengan program-program atau peristiwa-peristiwa yang diterima oleh diri orang itu dari sejak dia pada saat dia masa kecil atau dalam masa pertumbuhan, dan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Kita tahu peran pikiran bawah sadar 95-99%. Karena seperti itu, Mas Dodi. Selamat pagi, Bu Sinta. Pagi, Mas Dodi. Ketemu lagi ya. Kok tambah kelihatan muda ini, tambah fresh. Umur berapa ini? Tebak dong. Tapi ya nggak etis sebenarnya tanya umur itu ya. Pokoknya anak 8 kira-kira berapa sih umurnya? Ya, kira-kira rahasianya apa ini, Bu? Bagi-bagi, Bu. Apa? Bagi-bagi rahasianya. Bercinta tiap hari. Wah, tiap hari. Ini itu mengeluarkan hormon awet muda. Apa obat stres yang terbaik? masa harus tiap hari, Bu? Iya. Capek dong. Capek kadang nggak tahu ilmunya, Mas Dodi. Terus terang, saya ya berapa puluh tahun ini ya berumah tangga, tapi nggak pernah setiap hari. Iya, nggak pernah kalau setiap hari itu. Paling seminggu ya berapa, 3 atau 4 kalau maksimal lah. Itu apa kira-kira effort yang harus dibutuhkan biar kesana, stamina atau apa gitu? Ini yang seringkali salah kita apa ya, stereotip yang salah gitu. Oke. Bahwa kalau bercinta tuh ngabisin energi. Iya. Kebalik. Justru dengan bercinta itu kita ngehimpun energi. Tafsiran saya juga menghabiskan energi, tambah capek. Iya, sama kayak sholat tadi gitu kan. Kalau sholatnya masih pakai tubuh, kamu capek bosen gitu kan. Gitu ya. Sholat lagi gitu kan, kayak anak kecil lah kayak gitu kan. Tapi ketika kita menyadari esensinya, kita justru akan mendapatkan energi, bukan malah ngabisin energi kalau yang bercintanya bener. Oke, berarti pakai cinta ini ya. Tapi kalau pasangan yang setiap hari ketemu, Bu ya, ini kita ngomong apa ya, real aja ya, kan ya udah biasa kan. Kadang itu kayak mungkin kayak saudara lagi. Tanya deh gitu. suami saya itu, apakah biasa? Tanya konsumennya. Seperti itu enggak. Jadi gini, saya tuh terinspirasi ketika muda ya di Lombok tuh, Mas Dodi. Ada orang tua banget, lakinya aja sudah bungkuk gitu kan, jalan udah tertatih-tatih, terus perempuannya itu udah ya gimana sih? Saya sampai penasaran itu, sampai saya tungguin gitu loh. Waktu itu saya di Holiday Inn di Lombok gitu kan.
Itu mereka berdua itu, yang perempuannya pakai bikini dan ya gimana sih, orang udah 90 tahun tuh kan kulitnya udah kayak kendor, kulit jeruk kayak apa gitu kan. Tapi betul, dengan betul. PD-nya, dengan ininya mereka berciuman gitu dengan penuh cinta. Saya tuh sampai saya ikutin gitu loh, saking penasarannya gitu kan. How old are you gitu kan, kamu dari mana, terus berapa tahun menikah, sampai saya wawancarai. Saking, dan itu terekam di pikiran bawah sadar saya bahwa bisa nggak ya kita sampai tua begitu gitu kan, sudah melampaui hal-hal yang sifatnya fisik. Kalau orang udah tua-tua, nenek-nenek kita ya, orang Indonesia gitu kan, mungkin malah udah nggak tidur bareng ya, udah wes karep-karep mula mau di mana gitu kan. Tapi ini enggak. Mereka sepanjang hari itu sambil berjemur, pindah dari ayunan, pindah ke pinggir kolam, pindah ke pinggir pantai, jalan, itu selalu gandengan tangan, selalu dan mesra ya, bertatapan, menatap mata kayak gitu. Wow. Saya bilang, itu saya belajar bahwa cinta itu sudah melampaui hal-hal yang sifatnya fisik seperti itu. Jadi udah nggak peduli tuh yang keriput lah, yang udah bengkok badannya, jalan aja tertati-tati, bahkan mungkin mohon maaf ya burungnya udah nggak bisa bangun gitu kan. Tapi mereka masih bisa berciuman, masih bisa saling menatap dengan penuh cinta, yang kita di dekatnya itu udah ikut berdesir gitu Mas Dodi. Itu yang harusnya kita cari di dalam hubungan suami dan istri itu, bahwa hey, mau istri gendut kek, mau istri keriput kek, udah ini kek, bukan itu gitu loh. Tapi yang kita kawinin adalah jiwanya gitu loh, sesuatu di dalam dia gitu loh, bukan hanya casingnya ini gitu loh. Cinta itu melebihi fisikal ya. Yes. Kalau kita masih ngelihat, ketika masih kinyis-kinyis ini itu ya gitu wajar kan. Terus, itu yang masih iya, 20, terus ketika 30, sudah keriput, terus perlu cari istri lagi gitu. Kan nggak gitu loh. Terus dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu, menjadikan ayat boleh 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak adil banget kan? Terus gimana caranya ketika kita punya pasangan yang mungkin apa ya, dalam hal berumah tangga itu kurang harmonis? Ya nggak terlalu ekstrim juga, nggak terlalu jaraknya jauh gitu. Kira-kira itu apa yang menyebabkan? Terus harusnya kita itu apa yang kita lakukan itu? Kadang kan ketika kita mengajak komunikasi itu susah kepada pasangan kita itu. Terus trik-trik apa? Apa ketika pas lagi gituan atau gimana gitu? Kembali lagi ya, bahwa kita harus memahami bahwa diri kita ini holistik Mas Dodi. Betul. Tubuh, mental, jiwa, roh Tuhan, kan gitu. Kita selama ini hanya mengenali di area tubuh. 1, kedua mental. Apa sih yang kita kenali dari mental? Pikiran, perasaan, emosi kita. Saya tersakiti dengan kata-kata suami yang sana. Saya bosan dengan kecerewetan istri. Kan gitu aja terus. Iya. Padahal itu semua adalah diri-diri palsu. Kalau orang sudah sampai pada esensi bahwa dia adalah siapa sih diri kita sesungguhnya? Kan Allah itu sendiri gitu loh. Bahwa ingredient dasarmu sayang, itu semua adalah Tuhan. Iya. Ini nih, gelas ini hanyalah wadah. Bahan pokoknya ya. Tubuh ini ibarat gelas. Ketika engkau lahir, itu hanyalah daging, darah, dan roh Tuhan, Roh Kudus. Itu loh ingredient dasarmu tuh Tuhan. Si mental tadi, pikiran, perasaan, emosi itu hanyalah suplemen tuh, tambahan additional aja, dan itu bukan dirimu yang sejati. Itu loh esensi hidup, dan itu kalau kita hayati, kita bisa bawa ke semua aspek di dalam hidup kita, termasuk di dalam perkawinan, termasuk di dalam berhubungan seks misalkan seperti itu semua adalah kita harus sadari esensi itu gitu loh. Oke, kemarin Bu Sinta mungkin lihat ada berita yang agak heboh itu, ditangkap sebanyak 56 ya pesta seks. Itu semua laki-laki semua, ganteng-ganteng, bersih, putih-putih, gagah, maco-maco. Itu di Jakarta lagi pesta gay.
Aku ingin minta penjelasan dari Bu Sinta mengenai fenomena tersebut. Mengapa seseorang itu bisa mengalami penyimpangan seksual seperti ya parage atau bahkan yang tukar pasangan? Kan banyak itu yang lagi marak itu. Gimana itu, Bu? Sebenarnya itu tadi karena satu, kalau masalah luar ya, orang itu pada dasarnya itu kan pembosan, Mas. Ya, bosen sih itu terus gitu kan. Setiap hari ketemu itu aja. Ya. Jadi mulailah pikirannya tuh liar mencari sensasi-sensasi baru. Dan tidak bisa dipungkiri, jangankan sama laki-laki. Banyak loh orang tuh main sama waria gitu kan. Saya bilang, kenapa sih orang kok ini gitu kan? Kenapa sih kok orang mau main sama waria? Kenapa? Nyari variasi tuh. Ibaratnya dikasih sensasi tertentu yang tidak didapatkan dengan wanita. Itu gitu, sampai saya tuh saking penasarannya dulu waktu kuliah S1 di UNER, itu saya buat penelitian masuk ke kalangan itu lokalisasi waria itu gitu, khusus waria. Ternyata apa? Kebanyakan itu hanya yang dicari adalah sensasi seks oral yang tidak mereka dapatkan dari istrinya kayak gitu kan. Dan itulah ketika kita masih terbelenggu sama hal-hal yang sifatnya materi, fisik, ya udah kita pasti akan jatuh ke dalam lubang-lubang seperti itu. Bosan sama wanita, nyoba sama laki, nyoba sama waria, nyoba sama main trisam, segitu banyak variasi seks di dalam dunia ini gitu loh. Itu ya karena ya terus hari ini juga kita terpapar dengan media sosial yang tanpa batas kayak begini tuh kan kayak sesuatu yang sifatnya tabu tuh sekarang udah terbuka dan mudah diakses gitu kan, sehingga membuat pikiran tuh menjadi liar. Mau sampai kapan kita dikendalikan oleh itu? Dan jangan salah, ketagihan pornografi itu jauh lebih merusak dibanding ketagihan narkoba. Ketagihan narkoba masih bisa didetok, kecuali sabu ya. Saya dulu di BNN soalnya, jadi semua narkoba itu bisa dikeluarkan di dalam tubuh kecuali sabu. Sabu tuh ngeri banget karena ngerusak otak, dia bisa jadi halusinasi, bisa jadi schizofren dan sebagainya. Tapi ketagihan pornografi itu ada area di dalam otak tuh rusak dan nggak bisa diperbaiki. Bayang nggak? Jauh lebih merusak, nggak bisa didetok kali. Itu. Jadi kalau mau saya kayak apa ya, wow gitu loh, masa nggak bisa diperbaiki, Bu? Dia kan hanya cuman sekedar menikmati ciptaan Tuhan juga loh, Bu. Ya diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Terus jangan. Terus yang nggak punya pasangan kan kasihan. Ada. Kita kan menolong mereka loh. Ada. Semua orang tuh diciptakan berpasang-pasangan, sayang. Itu gitu loh. Untuk yang sendirian kan kita memberi pertolongan kepada mereka. Apakah harus dengan tadi penyimpangan seksual, ke gay dan sebagainya? Jangan salah, jangan. Saya banyak menangani kasus LGBT ya. Banyak orang mengatakan saya jiwa yang berada di dalam tubuh yang salah. Misalkan yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki gitu kan. No. Jiwa itu tidak punya jenis kelamin. Dan Tuhan tuh tidak pernah salah memasukkan jiwa tuh ke dalam sebuah tubuh tuh tidak pernah salah. Kebanyakan kasus LGBT itu adalah apa? Pasti ada sesuatu di pikiran bawah sadarnya atau peristiwa-peristiwa di masa kecilnya dulu yang membentuk dia menjadi seperti itu. Dan itu bisa disembuhkan. Hanya 0,001% kali orang yang memang salah seperti itu ya. Salah bukan artinya tubuhnya perempuan tapi dia punya penis misalkan walaupun kecil kayak gitu, rahimnya tidak ada kayak gitu kan. Itu ada. Nah, itu saya pernah tergabung di dalam tim seperti itu yang bisa memberi rekomendasi gitu bahwa orang ini apakah lebih condong ke perempuan atau pria kayak gitu dengan melakukan operasi rekonstruksi misalkan. Itu kita tim lengkap gitu loh, dari dokter, androlog, endokrin, kemudian pokoknya lengkap lah sampai pemuka agamanya semua lengkap dari satu sisi untuk menentukan itu gitu loh. Tapi kebanyakan kasus LGBT itu adalah terkait dengan program-program atau peristiwa-peristiwa yang diterima oleh diri orang itu dari sejak dia
pada saat dia masa kecil atau dalam masa pertumbuhan, dan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Kita tahu peran pikiran bawah sadar 95-99%. Karena seperti itu, Mas Dodi. Oke. Begini Bu, ketika mungkin saya atau siapapun yang punya pasangan, ini pasangan di dalam rumah tangga tentunya, ketika pasangan kita, istri kita lagi menstruasi, datang bulan, pas kebetulan kita lagi Naik. horny, ya, pengen gitu. Laki-laki itu kan biasanya kan pengennya kan keturutan semua yang diinginkan. Entah kalau nggak bisa lewat sini, lewat yang lainnya. Biasa kan yang sering itu kan oral ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita memakai jalan seperti oral, apakah itu nanti akan ngaruh ke mungkin jiwa bahkan medis kita, Bu? Gimana, Bu? Kalau secara medis sih enggak ya, asal bersih ya, asal sama-sama bersih gitu kan. Karena ini, dan yang paling penting adalah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangan sampai kemudian terjadi pemaksaan di situ. Gitu loh. Artinya karena alasan seperti itu suami memaksakan seperti itu gitu kan, memaksakan, yang akhirnya istri merasa terzolimi, dan itu adalah perkosaan secara mental. Kayak gitu. Ada kok cara lain, misalkan, mohon maaf ya, saya ngajarin buat yang perempuan ini, Anda bisa menggunakan kedua paha Anda, itu dipakai minyak, kayak gitu. Jadi itu ada pakai baby oil atau pakai minyak, paling bagus khusus? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Kalau minyak goreng, Nanti jadi pisang goreng atau jadi sosis goreng. kejauhan mau cari minyak zaitun nanti, Bu. Banyak ada kok di Indomaret, Alfamart juga ada gitu kan, pakai itu. Jadi antara kedua paha, dan saya juga sebagai perempuan mesti bisa terangsang kok kayak gitu loh. Dan bagus loh ya, ketika Anda sedang menstruasi, Anda orgasme, itu aliran menstruasi itu karena apa? Si rahim tuh berkontraksi, sahabat, buat yang perempuan nih ya. Ketika Anda juga orgasme pada saat Anda menstruasi tanpa penetrasi ya, itu rahim itu kontraksi, bagus. Itu akan mencegah miom, kista yang sering diderita oleh para wanita. Anda tahu ya, ini miris ya. Saya sering kali bertanya, Anda tahu nggak sih proses haid itu kayak apa gitu kan? Itu kebanyakan wanita nggak ngerti loh. Saya bilang, hello, gimana Anda bisa mengajarkan ini ke anak-anak putri Anda kalau Anda sendiri tidak tahu apa sih proses menstruasi itu? Makanya nggak heran sekarang ini banyak banget orang perempuan tuh kena miom, kena kista di area rahimnya. Karena apa? Tidak terbiasa orgasme tadi dengan sempurna. Itu gitu loh. Jadi ini kan rahim ya. Ini rahim itu kayak buah pir gitu. Nah, ketika proses masa subur itu keluar kan sel telur dari ovarium kiri kanan nih, masuk ditangkap oleh tuba falopi. Ini kan rahim itu kan kayak T gitu, oke, seperti itu, kayak T kayak gitu. Nah, itu rahim di ujungnya kiri kanan itu 1 bulan sekali mengeluarkan 1 telur. Gantian nih, kiri apa kanan. Nah, kadang-kadang keluar dua-duanya, nanti akan berpotensi menjadi kehamilan kembar, kan gitu. Nah, pada saat si ovarium ini mengeluarkan, atau indung telur ini mengeluarkan sel telur, ovum, dia ditangkap oleh tuba falopi, masuk ke rahim, seret. Nah, proses itulah masa subur terjadi 3 hari. Anda kenali nggak, sahabat? Pada saat Anda mengalami masa subur, suhu tubuh Anda meningkat, libido Anda menaik. Vagina itu karena dia berkembang, karena rahimnya berkembang, makina tuh menjadi lebih tipis. Itu rangsangannya tuh asik banget. Makanya orang mau haid itu libido perempuan kan tinggi, kayak gitu kan, karena itu adalah proses lah masa subur itu. Nah, pada saat masa subur itu si rahim mempersiapkan kehamilan dengan menebalkan dinding rahim. Itu gitu kan. Jadi kira-kira kayak kita mau menyambut pangeran, mau datang nih, kita siapin kamarnya gitu kan. Nah, itu dia pengembang. Nah, dia menunggu dong sperma itu masuk. Nah, kalau sperma itu tidak hadir, atau hadir tapi tidak sampai ke ini gitu kan, tidak sampai ke sel telur itu, maka
kamar yang sudah disiapkan tadi, si rahim tadi itu akan melakukan peluruhan. Itulah menjadi darah haid. Nah, kebayang ya, ibarat ini balon ya. Saya pernah ini gitu, pernah visualisasikan dengan balon dikasih tepung basah. Nah, ini pada saat dia meluruhkan dinding rahim yang menebal tadi, dia harus kontraksi. Nah, kadang-kadang kontraksinya terlalu hebat. Itu makanya orang kalau haid ada yang sampai guling-guling, sakit gitu kan. Karena dia kontraksinya terlalu hebat. Oke? Sebaliknya ada yang tidak kontraksi sama sekali. Sehingga dinding rahim yang sudah terlanjur menebal tadi, dia tetap di situ. Besok haid lagi, nebal lagi, akhirnya lah jadi endometriosis. Itu yang disebut dengan penebalan dinding rahim. Itu pemicu kanker, miom, kista. Ada kan orang sampai 5 kali bolak-balik sakit itu ya, operasi miom, operasi kista di rahim. Karena apa? Dan pesan cinta ada di buku ini ya, pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Segala yang berhubungan dengan alat reproduksi, baik itu pria dan wanita, itu nggak jauh-jauh emosinya pasti terkait dengan pasangan. Itu gitu loh sahabat. Jadi ya perbaiki. Makanya latihlah rahim itu bisa mengempis dan menebal dengan tebal dengan orgasme. Pada saat orgasme itu si rahim berkontraksi. Itulah kita bisa kendalikan. Mau kontraksi hebat, mau kontraksi hebat, mau kontraksi setengah kontraksi, mau kontraksi sedang-sedang saja, itu ditentukan oleh orgasme Anda. Nah, sayangnya penelitian menunjukkan 60% wanita di muka bumi ini tidak orgasme. 60%. Sayang banget kan. Itu makanya nggak bahagia. Iya, kayak gitu kan. Ya. Makanya nggak salah sahabat kalau seks itu enak nggak sih? Saya tanya nih pemirsa semua. Pasti kalau yang laki enak, buat yang perempuan kagak gitu kan. Padahal sebenarnya hakikat seks itu nikmat, menyenangkan. Lah kalau menyenangkan harusnya diulang nggak? Iya dong. Diulang. Nah, kalau menyenangkan tapi tidak diulang, berarti kan ada masalah tuh di situ. Kenapa? Karena si prianya tidak punya pengalaman untuk mencumbu wanita. Belum lubrikasi sempurna, udah dimasukin. Nah, sakit. Ya besok tuh. Wajar nggak dia nolak? Karena nggak enak buat wanita. Begini, Bu, apakah setiap kali kita lagi pas main gitu harus foreplay dulu? Kalau laki-laki kan pengennya langsung tancap gas aja, to the point aja. Ya itu. Nah, ini kan terjadi apa ya? Miss di sini. Yes. Bagusnya foreplay memang. Kita tuh masalahnya itu nggak pernah ada pendidikan seks. Coba ada nggak sih orang tua kita aja ngajarin gitu kan? Nggak ada. Gitu loh. Padahal itu adalah hal penting di dalam perkawinan. Nah, tapi jangan salah, foreplay itu tidak hanya bersifat fisik. Gimana mau ngelayanin enak, uang belanja nggak dikasih. Terus seharian atau seminggu sebelumnya foreplay bagi wanita tuh panjang. Panjang ya. Tidak hanya diranjang. Enak aja disuruh ngelayanin, uang belanja aja nggak dikasih, setiap hari dicuekin. Kalau itu mah bukan foreplay, Bu. Dia main mikiran, dia jengkel ya. Iya, jadi memang jadi makanya foreplay itu buat wanita itu tidak hanya secara fisik, nggak hanya sekedar mau main terus dipegang-pegang, dicium-cium, malah ada maunya aja katanya. Tapi foreplay bagi wanita itu panjang, Mas Dodi. Hatinya harus enak, lega, tenang. Kalau enggak ya udah. Yang ada dia ya wes enggon paling ngono. Udah pakai aja. Akhirnya dia jadi kedobok pisang gitu kan. Terus besok dia ketemu sama si prianya nih, ketemu sama orang yang, "Halo Om, kamu kok ganteng sih, bla 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 bla." Nah, kan jadi masalah. Kepencot akhirnya, iya. Iya gitu, karena ya itu kan artinya ada sesuatu di situ yang harus dibangun gitu loh, bahwa foreplay itu tidak hanya aspek fisik sayang, tapi buat para pria nih, kalau Anda ingin diperlakukan seperti raja, maka perlakukanlah istri Anda seperti queen, ratu. Jangan mau enaknya aja, mau diperlakukan seperti raja tapi memperlakukan istri seperti jongos. Ya udah, pelayanan jongos yang Anda dapatkan.
para pria di muka bumi jangan egois. Ini pada diam semua di sini. Ayo dong, tanya tuh, belajar sama saya. Makanya waktu Desember kemarin itu saya di camp itu sama Pak Jarot, sama Pak Wisnu, itu kita buat camp khusus pasutri. Ya itu tidak hanya ngubah sek dong, tapi praseknya itu loh. Gimana membangun komunikasi, bahkan mundur lagi. Ternyata ini pengalaman saya sebagai psikolog ya. Ternyata di dalam perkawinan itu Mas Dodi itu ada teori namanya 90-10. 90 itu apa? Ternyata banyak masalah di dalam perkawinan itu 90% itu terkait dengan masa kecil, masa lalu. Hanya 10% yang benar-benar masalah di dalam rumah tangga itu sendiri. Hanya 10%. Kebanyakan tuh di masa lalu. Contoh, ya. Saya pernah nih belum belajar, belum pintar kayak gini gitu kan, masih baru-baru menikah gitu kan, saya pernah banting HP suami saya kayak gitu. Gara-gara apa? Saya lagi ngomong, dia sibuk sama HP-nya. Terus saya marah sekali. Saya buang. Itu kan saat itu gitu kan. Setelah kesini-sini, setelah mempelajari pikiran bawah sadar, mempelajari efeknya nih buat diri kita hari ini, itu saya kemudian sadar bahwa apa yang saya lakukan dulu itu kenapa sih saya marah dulu? Itu karena saya dulunya waktu kecil sering diabaikan oleh orang tua. Itu luka masih ada. Jadi kayak luka tuh masih ada, cuman ditensoplas. Nah, si suami cuma nyenggol luka itu, tapi kita marah besar, terbuka lagi. Seakan-akan dia penyebab luka itu, padahal luka itu sudah ada lama. Tidak disembuhkan. Itulah makanya di camp kami itu benar-benar kita juga penyembuhan ke pikiran bawah sadar gitu kan, untuk melalui hipnoterapi, melalui meditasi. Untuk apa? Nyembuhin luka-luka di masa lalu yang belum selesai, supaya tidak mengganggu nih di kehidupan sekarang. Kan nggak asik suami, kenapa harus marah segede itu, kali biasa aja gitu kan. Padahal marah gedenya itu 90%-nya itu di masa lalu yang belum selesai. Itu yang banyak terjadi Mas Dodi di pasangan-pasangan kali ini. Kembali tadi yang pada perempuan lagi mens, ini ada kejadian fakta ini. Ketika satu pasangan ini, suami istri ini lagi begitu, ternyata si istri barusan menstruasi. Karena sudah dua-duanya lagi pas horny, dia lanjutin aja. Kira-kira secara medis itu bahaya nggak itu? Kalau memang lagi datang itu? Selama dia tidak ada ini ya, artinya si pria bersih ya, nggak pernah jajan di tempat lain, dia menjaga higienitasnya, tidak ada virus bakteri di tubuhnya, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang menjadi ini kan yang menjadi masalah, contoh misalkan kita tidak tahu bahwa dia ternyata ada, kan itu saluran penis itu kan satu ya, antara saluran kencing sama saluran sperma itu kan satu muaranya kayak gitu kan. Nah, seringkali virus itu atau bakteri itu ada di kencing. Nah, tanpa sadar kadang pada saat itu juga ada uncat ke situ. Nah, sedangkan di wanita namanya kan dia lagi luka tuh. Itu gitu. Jadi pada saat itu tipis banget gitu loh. Vagina tuh tipis sampai ke dalam itu tipis semua. Itu yang ditakutkan sih. Tapi selama Anda sehat-sehat saja fine. Ya itu, nggak perlu takut berlebihan gitu loh. Selama si suami juga higienis, selalu jaga kebersihannya, sehat, tidak ada infeksi virus bakteri di dalam tubuhnya, fine aja. Gitu. Tapi memang dihindari, secara Islam kan dihindari, tidak boleh ya melakukan hubungan seks selama menstruasi gitu. Iya, karena rentanan mendatangkan penyakit gitu. Oke. Mungkin Bu Sinta pernah dengar ada kasus ini orang yang lagi jajan ya. Mungkin ini yang di dekat-dekat, yang di desa-desa atau di rel atau di dekat sawah, yang jajan-jajan yang di gituan. Jajan apa? Jajan cilok. Itu pernah terjadi kasus itu senggama ya, lagi pas jajan dia gancet, nggak bisa lepas. Pernah dengar pastinya? Iya pernah. Itu sampai dia dibawa ke rumah sakit itu, sampai berjam-jam, sampai besok paginya nunggu dokter. Yang ingin saya tanyakan, kenapa kok nggak bisa lepas ini Bu? Ini kan faktor apa? Ada yang bilang karena ini
ya maaf ini dikaitkan dengan masalah mistis atau mungkin bisa dijelaskan secara medis juga ini Bu. Gimana itu Bu? Sebenarnya itu kasus yang sangat langka ya. Kasus yang sangat langka karena itu kan ada aliran. Kenapa sih penis itu mengejang itu kan karena ada aliran darah ke sana. Oke, jadi situ tidak ada tulang, Mas. Nggak ada tulang di situ. Yang ada itu kenapa dia mengejang karena teraliri darah dengan cukup deras kayak gitu. Nah, ketika itu seharusnya ketika orang sudah rileks itu udah pasti dia tidak kencang lagi sehingga dia aliran darah tidak ke sana gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu dia ngeklok gitu loh. Jadi ngeklok darah yang sudah ke sana itu klak dia kekunci gitu loh. Ininya apa sih bahasanya itu, kekunci di situ sehingga dia tidak kembali lagi gitu loh. Tapi menurut saya itu kasus yang sangat-sangat langka. Itu karena kalau sudah rileks ya otomatis dia rileks juga dong. Aliran darahnya tuh otomatis naik lagi, tidak ke situ lagi gitu, tidak ke penis lagi. Kalau misalnya pelumasnya nggak ada, kering gitu, tapi kan ya tetap masih bisa kan? Kalau misalnya nggak dipaksa ditarik juga kan ya? Iya. Kayaknya gitu. Iya. Masa login saja nggak bisa logout kan juga susah. Itu kadang-kadang kan juga ini gitu ya kadang-kadang cerita yang dibumbu-bumbui gitu loh. Kalau secara medis sih jarang, menurut saya kasus yang sangat langka itu terjadi. Ya tapi ini fakta, memang pernah terjadi ya. Iya. Kemarin juga ada yang tanya ini Bu, ini masalah tentang pakan burung, dikit ada yang menghubungi kita. Kapan kira-kira mau produksinya ini? Ada, sudah tenang aja. Sudah ya. Itu, tapi kembali lagi itu mah cuma bantuan. Saya nggak perlu pakan burung, suami saya keren kok gitu loh. Iya, mungkin untuk suaminya Bu Sinta, suaminya yang lain kan nggak mesti gitu. Artinya apa? Perbaikannya itu dari dalam, bukan dari asupan yang diminum. Pakan burung tuh bantuan, tapi memang pakan burung yang ini tuh keren banget gitu loh. Saya sampai kadang-kadang bingung gitu ya. Karena misalkan diminum pagi ya, itu setiap pagi tuh bangun gitu Mas. Nanti diminumnya siang, dan itu sekali minum itu berlaku 4 hari, 4 sampai 5 hari. Keren nggak? Jadi satu kotak isi 10 itu kan dia bentuknya serbuk ya, diminum gitu kayak sasetan gitu. Itu sekali minum itu bisa 4 hari, 5 hari. 40 hari berarti kan murah gitu loh. 40 hari. Iya, irit. Itu irit banget gitu kan. Cuman ya kalau ada masalah-masalah misalkan kayak diabetes gitu kan. Ya ibaratnya orang diabetes itu kan karena gula itu rusak, saluran-saluran ke situ rusak ya, harus diperbaiki dulu. Mau minum pakan burung itu, makanan burung itu kalau salurannya nggak diperbaiki ya percuma kayak gitu. Kalau kasus misalnya ini kan mau pas lagi gitu ya, dia sudah bisa ereksi nih, sudah bisa tegang. Tapi waktu mau masuk ke sarangnya dia tidur lagi, letoy gitu. Iya, itu bagus pakai itu pakan burung. Impotensi parsial namanya. Jadi jadi potensi itu ada 2, ada impotensi total dan ada impotensi parsial. Impotensi total tuh benar-benar nggak bisa bangun. Misalkan pagi kan biasanya kalau laki-laki normal tuh pagi kan bangun. Nah kalau dia pagi nggak bangun itu berarti ada masalah di situ, gitu kan? Itu ya impotensi total, nggak bisa bangun. Nah impotensi parsial itu adalah impotensi sebagian. Yang paling banyak terjadi kalau di rumah ngelihat istrinya yang udah mohon maaf udah gemuk, nggak menarik gitu kan, nggak bisa bangun. Giliran ngelihat cewek cantik bisa bangun. Nah itu salah satu contoh hipotensi parsial kayak gitu. Jadi termasuk yang banyak terjadi adalah hipotensi parsial itu banyak terjadi karena masalah-masalah psikologis. Datanya tuh sampai 80% gitu loh. Parsial itu seperti apa? Contoh seperti kemarin kasus pasien yang kami hadapi itu dia tegang normal, kalau lihat film normal tegangnya gitu kan, tapi setiap kali mau memasukkan burungnya itu dia nggak bisa. Saya tanya, kamu agamanya apa? Oke, Islam. Ada nggak belief? Saya tanya, ini sama istri atau sama orang lain? Ternyata sama orang lain. Berarti kan tabrakan tuh. Bapaknya dulu kiai,
nggak boleh, hal-hal seperti itu kan tabu, nggak boleh, dosa, zina kayak gitu kan. Terus dia melakukan sama orang yang bukan muhrimnya, bukan istri sahnya, taruhlah pacar ataupun orang yang diajak hidup bersama misalkan kayak gitu kan. Otomatis kan di beliefnya itu, di belief sistemnya dia tuh ada penolakan. Dan belief system itu ada di pikiran bawah sadar. Peran pikiran bawah sadar 95 sampai 99% Mas Dodi. Iya. Jadi ya wajar dia tidak bisa masuk. Ketika setiap kali dia mau hubungan dengan orang yang tidak sah, salah satu solusinya kamu harus nikah resmi kayak gitu. Kalau masalahnya di situ. Tapi ada masalah yang pernah saya tanganin. Itu udah sama istrinya misalkan kayak gitu. Ternyata dulu dia pernah menyaksikan gitu perkosaan misalkan. Gitu ya, misalkan dulu dia pernah menyaksikan temennya itu memperkosa temennya lain dan dia terpaksa menjadi penonton di situ. Itu pernah kasus yang saya alami. Jadi dia merasa guilty yang sangat luar biasa, hebat di dalam dirinya, dan itu ada di pikiran bawah sadarnya yang menjadi setiap kali dia berhubungan sama perempuan, even itu istrinya sekalipun, istri sahnya, dia nggak bisa. Itu gitu. Nah itu kan harus kita cari dong. Akar-akar itu tuh harus kita cari di pikiran bawah sadar tentu saja gitu loh sayang. Itu ya untuk itu saya harus konsultasi private, hipnoterapi, atau ikut camp sekalian, ikut camp kesembuhan holistik gitu. Kebanyakan memang ini urusannya dengan psikologi ini kalau masalah hubungan ya. Betul. Perempuan 60% loh datanya di muka bumi ini. Ada yang 26 tahun menikah, dia belum dia belum dia belum pernah merasakan orgasme. Masih ada Iya kan? Iya. Oke, mungkin ini saya lanjutin ini yang terakhir sesinya. Kira-kira ini sebagai orang tua, kita harus kan memberi pendidikan atau ajaran kepada anak-anak kita. Kira-kira sebaiknya kita itu memberikan pendidikan seksual kepada anak kita itu kira-kira pas umur berapa gitu, Bu? Jangan salah, pendidikan seksual itu dimulai dari sejak usia dini. Bukan mengajarkan tentang hubungan seks ya, tapi pendidikan seks itu harus dimulai dari usia dini. Saya buat kurikulumnya Mas, karena saya dulu di Mataram kan punya sekolah ya. Itu dari umur, kita kan terima dari 3 tahun ya. Dari 3 tahun itu kita sudah mengajarkan pendidikan seks yang sehat. Contoh, ini tubuhmu, tubuh laki-laki, ini tubuhmu, tubuh perempuan. Kamu nggak boleh dipegang tubuhmu di area mana. Itu kan, di area mana dari tubuhmu yang boleh dipegang oleh orang lain. Jangan sampai ibaratnya nul keluar dari kamar mandi nggak pakai baju kayak gitu kan. Itu adalah salah satu pendidikan, saya nggak boleh gitu. Ini tubuhmu sangat berharga, harus ditutupin. Jadi anak dari kecil juga dilatih untuk seperti itu gitu. Itu udah termasuk pendidikan seks. Itu mulai nanti beda ketika SMP, SMA mulai mimpi basah, haid seperti itu gitu kan. Mimpi basah, haid, itu semua adalah bagian dari pendidikan seks. Dia harus bagaimana ketika dia mengalami itu. Ketika dia bertumbuh secara seksual, apa ciri-cirinya, itu adalah bagian dari pendidikan seks. Dan itu yang seringkali lupa kita ajarkan pada anak-anak kita. Oke. Saya punya saudara jauh, dia tuh punya kelainan, Bu. Dia tuh sering pamer, buka celana, ngeluarin burungnya, dikasih lihat sama perempuan. Ini saudara jauh. Itu berselang kadang itu 1 bulan, kadang 2 bulan, terus berganti-ganti. Dia suka kalau memang itu wanitanya itu kayak menjerit, kayak ketakutan, dia itu malah libidonya naik kayak gitu. Malah puas. Iya. Itu cara penyembuhannya kayak apa? Itu penyakit apa itu, Bu? Namanya eksibisionisme. Eksibisionisme. Biasanya diderita oleh orang-orang yang krisis kepercayaan diri. Jadi dia tidak percaya diri menghadapi wanita di dalam kondisi nyata. Nah, itu pasti ada masa lalu yang membentuk dia seperti itu. Itu yang harus kita cari ke pikiran bawah sadar, ke masa kecil dia, kenapa dia seperti itu.
kayak gitu. Itu kita cari pasti ada, dan biasanya itu adalah proses insecure trust yang tidak terbangun pada saat dia masa kecil itu. Trust and mistrust itu dibangun oleh lingkungan keluarga biasanya. Seperti itu. Oke, Bu Sinta, ini yang terakhir, solusi praktis buat yang letoy-letoy tadi. Banyak yang masalah tentangnya pakan burung itu kayak apa itu, Bu? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Jadi nanti petlinya di mana, terus kalau misalnya nanti kerjasama apa bisa di Kanji Roso atau gimana gitu, Bu? Ya, nanti bisa ditanyakan di bio-nya Mas Hendra di Ngaji Roso seperti itu. Nah, kalau solusi praktisnya adalah kita memahami lagi secara holistik tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan. Masalahnya di mana? Apakah ini murni masalah fisik? Apakah ini masalah psikologis? Apakah ini masalah spiritual? Tapi jarang ada yang berdiri sendiri. Biasanya tiga-tiganya ada. Kalau masalah fisik ya udah beli makanan burung selesai. Kalau masalah fisik. Kalau fisik ya. Yang lebih sulit adalah. Berarti kalau senam juga psikologis. Itu pakai senam pinggul, panggul apa itu fisik. Itu masih fisik. Olah nafas, gimana tahan nafas, gimana teknik-teknik untuk mempertahankan ereksi kayak gitu. Bagaimana yang perempuan juga bagaimana untuk lebih mempercepat orgasme, itu ada teknik-teknik, itu masih fisik. Masih fisik. Nah, yang mental adalah ada hambatan-hambatan apa di sana. Itu gitu. Kenapa kok sulit mendapatkan orgasme? Kenapa bahkan melihat pasangannya udah jijik gitu kan, misalkan, atau ada reluctant, keengganan gitu kan. Nah, ada apa di situ? Padahal seks itu ada sesuatu yang menyenangkan dan nikmat. Kenapa kok dihindari? Kan itu ada tuh di buku, di yang pertama, pesan cinta Tuhan melalui tubuhku. Ini kan melalui sakitmu ya. Yang pertama tuh ada pesan cinta Tuhan melalui tubuhmu. Itu saya kupas tentang seks itu. Seks itu nikmat, menyenangkan. Kenapa kok dihindari? Pasti ada sesuatu yang belum tepat yang terjadi di dalam relasi perkawinan itu sehingga akhirnya menghindari seks. Nah, itu yang harus dicari tuh, bundelan-bundelannya itu, sumbatan-sumbatannya itu di mana, kayak gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, obrolan kali ini moga-moga bermanfaat kepada kita, dan jangan lupa semboyannya Bu Sinta, mari kita melakukan seks setiap hari biar kita tambah sehat, semangat begitu, awet muda, bugar, secara mental sehat. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih sekali lagi Mas Dodi, Mas Hendra.